Kalang. Meski awalnya kami berniat membatalkan rencana ke hutan Kalang ini karena medan jalan licin dan cuaca yang kurang bersahabat. Namun ketika kami memasuki area hutan, entah kenapa ada semacam magnet yang membuat kami bersemangat. Kurang lebih setengah jam dalam perjalanan, kami sempat istirahat. Sekelebat merah menyala melintas tak jauh dari tempat kami istirahat. Kelebat itu menimbulkan bunyi kretek-kretek sambil diikuti hembusan angin begitu kencang. Tertegun juga. Bayangan merah kurang lebih 2 meteran tersebut berbentuk seperti manusia raksasa. Dan kelebatannya menyerupai bola api. Dan bersuara kretek-kretek tersebut melintas ke arah barat. Barangkali menuju ke hutan Kalang. Kami hanya melihatnya melesat perlahan dengan disertai suara kemertek saja. Semula saya menganggap itu kemamang atau banaspati kata orang, suka menghisap ubun-ubun manusia. Namun kalau itu kemamang atau banaspati, begitu besar sekali. Kemamang atau banaspati seperti yang pernah beberapa kali saya lihat, tak lebih dari sebesar bola pada umumnya. Melihat gejala kurang menyenangkan itu, sempat juga kami mengurungkan niat. Dan kami rasa pertunjukan itu sudah lebih dari pembuktian mitos keangkeran hutan Kalang. Akhirnya kami sepakat untuk mengurungkan niat untuk ke lokasi. Selain cuaca yang kurang mendukung dan gerimis sudah mulai turun, jujur, melihat kelebatan bola api tadi membuat nyali 2 orang kawan menjadi ciut. Dengan penerangan 2 senter kami berjalan lambat kembali ke desa, di mana kendaraan kami titipkan di rumah penduduk. Meski berusaha bergegas karena hujan sudah mulai turun, tetap saja lambat karena jalan setapak yang kami lalui sangat licin. Barangkali karena hujan mengguyur beberapa kali di kawasan ini. Mendadak hujan seakan langsung ditumpahkan oleh mendung, membuat kami sedikit berlari mencari-cari tempat agak rindang untuk sekedar berteduh dan menyelamatkan barang elektronik, yakni HP dan kamera pocket dari guyuran hujan yang tiba-tiba
Sambil setengah berlari, kami nyenter ke sana kemari, sambil berharap ada pohon jati yang sedikit rindang untuk berteduh. Dan akhirnya sedikit masuk ke dalam dari jalan setapak, ada gubuk penduduk sekitar yang memanfaatkan area kawasan hutan milik perhutani sebagai ladang, atau persil orang sekitar menyebutnya. Tak berapa lama kemudian kami sedikit lega. Karena hujan sedikit mereda, sudah tidak disertai angin lagi. Tapi kami bisa membuat basah kuyup untuk menerobosnya. Dan juga sama sekali saat berteduh ini kami membicarakan fenomena kelebatan merah beberapa saat yang lalu kami temui. Barangkali kalah oleh naluri menyelamatkan barang yang ada nilai ekonomisnya. Manusiawi sekali. Namun di tengah suasana diam terpekur dan berharap hujan segera reda, seorang kawan dari Jatirogo tiba-tiba mengatakan mendengar bunyi keretek-keretek pada kami bertiga, seperti ada yang terbakar katanya. Mustahil suasana hujan, masa ia ada ranting yang terbakar? Dan benar adanya, beberapa saat kemudian kami memang ada suara demikian dari belakang gubuk tempat kami berteduh. Seakan ada aba-aba kami serempak menoleh ke arah dayangnya sumber tersebut. Suara jelas di pohon jati sekitar 10-an meter dari belakang gubuk. Sosok besar yang menyerupai bentuk tubuh manusia, merah menyala meski dalam hujan seakan memandangi kami. Di tengah kekalauan seorang kawan mencoba untuk mengajak lari, tapi kami tahan. Sambil masing-masing berdoa dan merapalkan kebiasaannya, tak berapa lama sosok menyala itu memanjang ke atas dan menimbulkan asap pada daun-daun jati, sejurus kemudian melesat justru menurut saya ke arah desa. Kami berpikir makhluk itu sengaja menakut-nakuti kami, dan dia berhasil. Kami memang keki dibuatnya setelah penampakannya yang terakhir. Melihat keadaan barusan dan sedikit menyesali kenapa belakraan ke tempat itu, meski hujan belum reda betul, kami terpaksa berbasah-basah daripada di tempat yang memang sangat tidak toleran terhadap orang asing. Belum sempat kami berjalan jauh dari gubuk, seorang kawan yang sempat menangkap sosok tangan yang menjulur di cabang pohon jati. Seketika kami berhenti. Dan mengarahkan pandangan ke tempat di mana dia mengarahkan senternya. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya pohon jati sebesar tiang listrik. Padahal dia yakin benar-benar melihatnya. Sudahlah, kami mengiyakan saja meski kami setelah disenter tidak ada apapun. Mau tak mau kami akan melewati pohon itu. Baru beberapa meter kami melewati pohon itu, kami dikejutkan oleh suara berisik yang berasal dari belakang kami. Meski dengan tetap berjalan cepat saya sempat menoleh. Terlihat jelas pohon yang disebutkan kawan saya tadi bergoyang hebat dan seakan mau dirubuhkan. Tidak mungkin kalau itu angin.
Karena itu berpusat pada satu pohon itu saja. Setelah susah payah dan basah kuyup akhirnya kami sampai juga di perkampungan. Menuju tempat di mana kendaraan kami parkir dan titipkan di halaman rumah penduduk. Setelah saya melepas kaos dan jaket yang basah dan berganti sarung yang sengaja saya bawa, sekedar untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena berkenan dititipi kendaraan, kami disuruh berhenti dulu karena sudah terlanjur dibikinkan kopi sama istri itu orang. Hitung-hitung menghargai yang punya rumah dan tidak baik juga menolak rezeki. Justru dari bapak inilah kami mendapat informasi yang lebih tentang hutan Kalang dan tempat-tempat lainnya sebagai tempat di mana transaksi jual beli genderuwo itu dilakukan. Kabarnya sudah sering warga desa Besowo yang kerasukan makhluk halus setelah pulang dari hutan Kalang. Bahkan tidak hanya manusia saja, beberapa ternak penduduk yang digembalakan di areal hutan itu juga kerap menjadi korban. Hampir setiap tahun pasti ada ternak piaraan warga, baik sapi atau kambing yang mati di dalam hutan Kalang. Padahal di hutan ini kuat dugaan sudah tidak ada binatang buasnya. Menurut kepercayaan penduduk, kematian hewan-hewan itu karena dimakan oleh makhluk-makhluk gaib penghuni hutan Kalang. Bukan hanya itu, sudah menjadi kepercayaan masyarakat bahwa keangkeran hutan Kalang karena tempat ini adalah markasnya segala macam makhluk gaib seperti genderuwo, sundel bolong, gundul pringis, banaspati, dan setan-setan yang lainnya. Mendengar penuturan ini, pikiran kami kembali saat-saat menemui fenomena sosok merah menyala yang sempat kami lihat. Dan ketika kami ceritakan, bapak ini membenarkan kalau itu banaspati. Banaspati di hutan Kalang itu katanya ukurannya lebih besar dari banaspati tempat lain. Entahlah, saya tidak mau mengatakan itu makhluk apa. Sejarah hutan Kalang sendiri adalah dulunya milik Mbah Palu, seorang dukun asal desa Besowo ini. Di tangan Mbah Palu, tanah ini seakan tidak memiliki keangkeran sama sekali. Meski menjadi gudangnya setan, hutan Kalang tetap di bawah kekuasaan Mbah Palu. Dari sini pula mitosnya genderuwo-genderuwo itu dapat diperintah oleh Mbah Palu, bahkan tidak sedikit yang dijual pada orang yang membutuhkannya. Namun setelah Mbah Palu meninggal dunia dan tanah itu dijual pada perhutani kebun Roharjo, maka kemudian menjadi angker. Seolah-olah penghuninya sudah tidak dapat dikendalikan, sehingga kadangkala meminta korban, entah itu binatang atau manusia. Karena waktu sudah menjelang larut malam, kami berpamitan untuk pulang meski dia berusaha untuk menahan kami menginap. Seorang kawan yang berasal dari Jatirogo menitipkan motor di rumah bapak tadi dan akan diambil esok harinya. Dan pulangnya menumpang kami. Karena malam telah larut dan hujan masih menyisakan rinai kecil, atau juga barangkali masih diliputi perasaan takut setelah rangkaian-rangkaian kejadian yang kami alami bersama. Entahlah, cukup rasanya pembuktian kami meski belum 100% sampai ke tempat hutan Kalang berada. Bahwa keangkeran hutan Kalang bukan sekedar mitos atau isapan jempol semata. Masuk akal juga ketika ada salah satu televisi swasta nasional mengurungkan liputannya ke lokasi ini. Bisa jadi bukan alatnya yang tidak bisa difungsikan, akan tetapi menemui kejadian-kejadian aneh dan mencekam seperti yang kami alami saat ini. Inilah cerita nyata saya mengenai
hutan kalang dan mitos jual beli genderuwo bersama tim Cimat.